lain. Tapi kau sendiri yang harus melakukannya. Kau berani? Berani. Setelah gagal menghabisi anak sang permaisuri kerajaan, penyihir bernama Nyi Grinsing tidak menyerah. Kali ini, ia berencana menggunakan racun untuk menyerang bayi yang masih dalam kandungan. Di lain sisi, Nyi Roro Kidul dan Kondo Manik membicarakan tindakan licik Nyi Grinsing serta sekutu-sekutunya. Meski Nyi Roro Kidul tak bisa campur tangan langsung, ia tetap mencoba membantu dari jauh dengan mengirimkan abdi dalam yang setia untuk melindungi sang anak. Izinkan saya untuk menghentikan semua itu, Kanjeng Ratu. Apa yang akan racun itu dari tangan Loro Andini, Nyi Ratu? Cindo Manik, tak ada pasal yang membenarkan kita boleh ikut campur secara langsung dengan apa yang terjadi pada manusia. Iya, Kanjeng Ratu, saya mengerti. Tapi, kalau racun yang diberikan oleh Nyi Grinsing yang akan mencelakakan Nyi Dewi Ayu Sekarsari dan bayinya, apa kita harus diam saja, Nyi Ratu? Jangan khawatir, Cindo Manik. Sejauh ini, kita masih selalu bisa menyelamatkan bayi dan ibunya dari ancaman Nyi Grinsing. Aku akan memakai Nyi Bira untuk menyelamatkan Ayu dan anaknya dari racun itu. Saya percaya itu, Kanjeng Ratu. Kau benar, Kolosrengi. Kau pulang sebelum matahari memerah. Tapi kau pulang dengan bersimbah darah. Adegan beralih pada seorang pendekar yang tewas di tangan seorang pendekar wanita tangguh. Sebelumnya, wanita itu membantu kepala desa membasmi kejahatan, yang membuat bos penjahat marah besar. Ia bersumpah akan membalas dendam dan memburu pendekar wanita itu, apalagi setelah jasad anak buahnya dikirim kembali dengan kuda tak bernyawa. Sudah, Nyi. Sudah. Apanya yang sudah? Sudah terlanjur. Mungkin sudah jadi nasib anakmu. Kalau akhirnya cuma jadi selir. Tapi aku tidak bisa terima. Dan juga sudah menjadi nasib cucumu. Kalau sekarang kedudukannya sebagai calon penerus dalam Katumenggungan gagal. Kamu laki-laki lemah. Bisamu cuma Rimo dan Rimo. Tapi aku tidak. Aku akan menagih janji. Terlambat, Nyi. Sudah terlambat. Cerita kemudian berfokus pada mertua raja yang sangat murka karena anak perempuannya hanya dijadikan selir. Menurutnya, sang raja mengingkari janji yang pernah diucapkannya. Walaupun suaminya mencoba menasihatinya agar menerima kenyataan, dia tetap keras kepala dan memutuskan pergi ke kerajaan dengan kereta kuda. Di sisi lain, sang ratu merasakan firasat buruk saat ibu dari selir mendekati istana. Nyi Roro Kidul mencoba menghentikan hal ini, tapi semuanya sudah terlambat, dan situasi yang mengancam jiwa ratu pun kian tak terhindarkan. Pak Kanjeng Ratu, ada yang mengganggu ketenanganku pagi ini. Siapa Kanjeng Ratu? Niwingit. Niwingit? Ibu dari Dewi Tantri. Dewi Tantri? Ya, salah satu dari selir Tumenggung Cokro Nanggolo. Dia juga akan membunuh Nyi Dewi Ayu Sekarsari dan bayinya seperti Loro Andini. Tidak. Tapi kedatangannya ke Katumenggungan harus dicegah, harus dihalangi. Kenapa Kanjeng Ratu? Pokoknya halangi. Akan terjadi sesuatu yang mengerikan kalau kedatangan Wingit ke Katumenggungan tidak dihalangi. Apa yang harus saya lakukan? Kita lihat saja nanti.
datang di Katumenggungan. Semoga sejahtera menyertai kalian semua. Mohon maaf nih, pokoknya Niwingit gak boleh masuk. Apa alasannya? Kamu kan tahu siapa saya. Kanjeng Temenggung sedang banyak tamu nih. Tidak mungkin menerima Niwingit. Bisa bodoh. Aku juga tamu. Aku lebih penting dari tamu-tamu itu. Lepaskan aku. Lepaskan. Tahan nih. Lepaskan. Tunggu nih. Tunggu. Tidak boleh masuk. Lepaskan aku. Niwingit, tunggu. Tahan. Tahan. Lepaskan. Tunggu nih. Tidak bisa. Kanjeng Tumenggung, saya mau ketemu. Ada yang harus kita bicarakan. Niwingit, kendalikan dirimu. Ingat pada siapa kau bicara. Saya mau bicara sama suami anak saya. Bawa dia pergi dari sini. Kanjeng Tumenggung, ini masalah saya dengan Kanjeng Tumenggung. Bukan dengan prajurit yang tidak tahu apa-apa ini. Lepaskan. Keluar. Ayo nih. Bawa ke gedung sepi. Sayang sekali. Dengan cara halus, kita tak bisa menghalangi tekad kuat Niwingit Cundomanik. Kalau begitu, haruskah saya yang ke Katumenggungan untuk menyadarkan Niwitannya? Tidak. Niwingit sudah terlanjur masuk. Tumenggung Cokronanggolo juga sudah terlanjur terbakar kemarahannya. Kelihatannya harus aku sendiri yang mencoba mengetuk hati Tumenggung agar tidak terbawa nafsu amarahnya yang akan mencelakakannya. Ayo, dampingi aku. Kita ke Katumenggungan. Baik, Nyi Ratu. Saat ibu dari selir tiba di istana, ia menerobos masuk ketika sang raja sedang menerima tamu agung dari luar kerajaan. Sang raja terkejut dan murka, lalu memerintahkan pengawalnya membawa ibu mertua ke ruang pengadilan bawah tanah. Nyi Roro Kidul terus mengamati tindakan ibu mertua tersebut, berusaha menenangkan keadaan melalui kepala keamanan. Namun, raja tak menggubrisnya. Akhirnya, ia sendiri yang menemui ibu mertuanya dan menjatuhkan hukuman. Anak perempuan ibu mertua itu datang, memohon ampun kepada raja untuk membebaskan ibunya. Dalam tangisnya, ia meratapi nasib yang menimpanya di dalam kamarnya. Ia sudah bikin malu dan harus segera dihukum. Tapi, apa kata para nayaka praja, para tamu, para priagung dan para demang? Kalau cuma hanya karena Niwingit, Gusti tinggalkan mereka. Wingit sudah bikin malu. Ia harus segera dihukum. Gusti, serahkan Niwingit pada saya, Gusti. Akan saya hukum dia. Ini urusanku. Urusan pribadi. Urusanku dengan ibu selir dari yang tidak tahu diri itu. Siapapun tidak bisa ikut campur. Gusti, Gusti, tunggu Gusti. Tunggu, aku sudah tidak bisa menunggu. Dia tidak peka. Cokronanggolo tidak peka. Dia hanya mendengar suaranya sendiri. Perlu kekerasan untuk menahan langkahnya, Kanjeng Ratu? Tidak. Kita tidak bisa ikut campur terlalu jauh. Kita hanya bisa mengingatkan. Tidak lebih dari itu. Niwingit, kau pikir kau ini siapa, ha? Berani teriak-teriak padahal di pendopo ada para piagung dan tamu Katumenggungan. Sengaja mau bikin malu aku, ha? Kamu sengaja menjatuhkan nama Ingsun Tumenggung Cokronanggolo di depan pasewakan. Hah? Bicara. Bicaralah. Saya kesini untuk menagih janji Kanjeng Tumenggung. Janji? Janji apa? Dulu sebelum Kanjeng Tumenggung minta tantri anak saya, apa yang Kanjeng Tumenggung katakan pada saya? Siapa ini? Tumenggung tak pernah janji apa-apa pada wong cilik. Kanjeng Tumenggung janji akan menjadikan tantri sebagai garwa patni, akan memberi kami, saya dan Surolangu suami saya, pangkat dan kedudukan tinggi. Tapi sampai hari ini, janji hanya janji. Kami tetap nelongso, sengsara, tetap hidup di gobok dan tidak punya apa-apa. Oh,
Wingit. Kamu tidak mengaca diri. Tidak mau melihat ke belakang. Siapa dirimu sebenarnya? Kau ini wong cilik. Ongklak-angklik. Ngatu kora cecek. Nanging langit kakuyuhani. Tidak tahu diri kau, Wingit. Kau seharusnya berterima kasih. Karena aku telah angkat tantri anakmu dari jelata menjadi selir. Aku telah anugerahkan panggilan Dewi agar anakmu yang jelata menjadi terangkat derajatnya. Tapi kamu mentengkelek. Tidak tahu diri kau, Wingit. Saya cuma menagih janji. Kalau begitu, terimalah ini. Inilah kedudukan tinggi yang kau inginkan. Kau ingin duduk setinggi itu, Wingit? Ingin seperti itu selamanya? Atau kau ingin di atas lagi? Ingin seperti itu, Wingit? Maafkan ibu saya, Kanjeng Tumenggung. Maafkan ibu saya. Kenapa kamu sini? Apa kamu membela mbokmu yang tidak tahu diri itu? Saya datang mohon maaf untuk ibu saya, Kanjeng. Maafkan ibu saya. Ibu. Kanjeng Tumenggung. Maafkan ibu saya. Tidak akan pernah memaafkan perbuatan mbokmu. Tapi agar langit-langit rumah ini tidak kotor, maka akan kuturunkan dia. Bawa dia keluar dan jangan sampai masuk sini lagi. Baik, Gusti. Ibu. Ibu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Mbok. Ia tidak bersalah. Menuntut janji itu tidak salah. Tapi Mbok lupa siapa kita ini. Mbok terlalu muluk bermimpi. Dulu mungkin benar. Mbok atau ibu memang bukan siapa-siapa di mata Tumenggung. Tapi, kini kita bagian dari Katepunggungan. Ibu adalah selir Tumenggung. Dan saya tak bisa disangka adalah putra laki-laki Romo Temenggung Cokrononggolo. Benar, Nanda Raden. Tapi Anak laki-laki harus menuntut haknya sebagai anak laki-laki. Di tempat lain, pada malam hari, sekelompok penjahat merencanakan penyerbuan ke sebuah perkampungan. Seorang pemuda tak dikenal secara tak sengaja menyaksikan aksi perampokan tersebut. Dengan cepat,
Ia memanah salah satu perampok, mengungkap identitas mereka. Kepala perampok segera menemukan bahwa pendekar wanita yang telah lama dia cari ada di sana, dan pertarungan sengit pun terjadi. Awalnya, kepala perampok meremehkan gadis pendekar itu, tapi kekuatannya jauh di luar dugaannya. Setelah pertempuran selesai, pemuda tak dikenal itu berkenalan dengan pendekar wanita tersebut. Namun, sebelum mereka bisa lebih akrab, si pemuda tiba-tiba diculik oleh seseorang yang misterius. Bangun! 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 Langgambar datang! Bangun! Sigar semongkomu cukup sempurna. Tapi jangan coba-coba kau pamer padaku. Karena aku lebih dulu mempelajarinya. Jadi aku lebih sempurna dan lebih tua. Kenapa, ha? Makanya jangan cepat pamer dengan ilmu tanggungmu. Wah! Bagaimana bisa kau kuasai? Bagus Torodipo. Kembang Tanjung. Kembang Tanjung? Iya. Bukannya Sekartaji? Sekartaji. Iya. Sekartaji alias